warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, Reno silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa dulu sana. Gimana kabar kalian anak-anak? Baik. Ya, syukur kalau keadaannya pada sehat semua ya. Tetap jaga kesehatan kalian. Jangan lupa dengan membiasakan hidup bersih, berperilaku hidup bersih, mencuci tangan sebelum melakukan sesuatu, sesudah dan sebelum melakukan sesuatu, dan jangan lupa menggunakan masker ya. Sebelum memulai pembelajaran, kita menyanyikan dulu lagu wajib nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Silakan untuk berdiri terlebih dahulu. Ulang dipimpin ke depan. Ininya, menyanyikan lagu wajib nasional. Garuda Pancasila, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, selesai. Duduk, silakan duduk kembali. Semuanya hadir tidak? Ya, oke. Tadi kita sudah menyanyikan lagu wajib yang biasa kita nyanyikan pada saat upacara bendera. Ada hal yang ingin Bapak tanyakan ketika upacara bendera itu cuacanya bagaimana anak-anak? Panas, Pak. Panas. Ya, ada Reno menjawab panas, Wulan menjawab gerah. Nah, oleh karena itu Bapak akan mengajar tentang kalor atau panas ya yang mempengaruhi wujud benda. Tujuannya itu kalian bisa mengidentifikasi dan menyimpulkan informasi penting dari teks narasi sejarah yang berkaitan dengan penemuan kalor. Kalian juga bisa menceritakan kembali secara tertulis dengan bahasa sendiri dari teks yang dibacakan tersebut. Di samping itu kalian bisa mengidentifikasi dan membedakan peristiwa perubahan wujud benda serta bisa merumuskan dan mempresentasikan hasil percobaan yang akan kalian lakukan. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, coba Bapak akan menugaskan kepada Wulan bacakan dengan suara keras tentang teks narasi yang sudah Bapak bagikan bahannya di WhatsApp grup yang sudah ada di meja kalian. Silakan dibaca Wulan dengan suara kencang. Joseph Black adalah ahli fisika pada tahun 1760, merupakan orang pertama yang menyatakan prinsip asas Black, yaitu prinsip mengenai perbedaan antara suhu dan kalor. Ketika Joseph, ahli kimia fisika dari Skotlandia, menjadi profesor di Universitas Edinburgh, kelasnya selalu dipenuhi murid-murid dari seluruh Eropa yang ingin mendengarkan ilmunya, yang sering disertai demonstrasi percobaan yang menarik. Beberapa percobaan yang Black lakukan ketika mengajar masih sering dilakukan oleh guru kimia sekolah saat ini. Misalnya menambahkan karbon dioksida ke lilin yang menyala di dalam toples dan mengeluarkan melalui selang pelarutkan kalsium. Black menghabiskan banyak waktunya untuk mengamati perpindahan kalor. Karena sering berputar di laboratorium, dia berhasil mendapatkan penemuan yang sangat penting pada tahun 1761, yaitu kalor laten. Kalor laten adalah kalor yang diserap oleh suatu zat, bukan untuk menaikkan suhu zat tersebut, tetapi digunakan untuk mengubah wujudnya. Ketika dapat mengamati kalor laten adalah kehidupan sehari-hari, misalnya ketika air yang dipanaskan berubah menjadi uap air. Black juga membuktikan bahwa setiap benda menyerap kalor yang berbeda untuk menaikkan suhunya sebanyak 1 derajat. Inilah yang sebenarnya kita ukur ketika menggunakan kalorimeter, alat yang diciptakan oleh Black. Black juga orang yang dianggap sebagai penemu gas karbon dioksida. Joseph Black adalah guru dari zaman
sendiri. Temuan-temuan Black terbukti bermanfaat dan ingat untuk semakin meningkatkan kinerja mesin uangnya. Ya, terima kasih Mulan dengan suara yang lancang sudah membacakan teks narasi yang sudah Bapak bagikan di dalam WhatsApp group ya. Nah, dari teks yang dibacakan oleh Bulan ya, informasi apa yang kalian dapatkan yang termasuk informasi penting? Apa Reno? Ada ahli fisika. Ada ahli fisika, siapa lagi? Ya, Pak. Apa Rizka? Ada orang pertama yang menyatakan perbedaan suhu dan kalor. Ada orang pertama yang menyatakan perbedaan suhu dan kalor ya, siapa lagi? Pinter Rizka, siapa lagi? Adli? Ada penemuan mesin uap, Pak. Ada penemu mesin uap ya. Nah, itu merupakan informasi penting dari teks yang dibacakan oleh teman kalian yang bernama Rizka ya. Bagus, pinter. Coba kalian ceritakan kembali dari apa yang sudah dibacakan oleh teman kalian, teks narasi tersebut ke dalam bentuk tertulis di dalam buku kalian. Coba sekarang silahkan kerjakan. Tulis dengan bahasa sendiri teks narasi yang tadi sudah dibacakan oleh Wulan. Silahkan untuk dikerjakan. Sudah selesai belum? Ya, coba Bapak lihat hasil dari kalian menceritakan dalam bahasa sendiri. Ya, bagus ya. Nah, sekarang di WhatsApp group Bapak menugaskan kalian untuk membawa HP ya. Coba kalian buka HP-nya, di situ sudah Bapak kirim link video YouTube yang berkaitan dengan perubahan wujud benda. Coba kalian saksikan link video YouTube-nya di HP kalian. Ada YouTube-nya? Ya, coba perhatikan apa yang akan diterangkan oleh video YouTube tersebut. Pak, Ya, apa Sairul? Pak, mengapa es batu bisa berubah bentuk setelah dikeluarkan dari kulkas? Mengapa es batu bisa berubah bentuknya setelah dikeluarkan dari kulkas? Ya, bagus pertanyaan dari Sairul ya. Oke, untuk menjawab pertanyaan dari Sairul, kita akan melakukan percobaan yang kalian sudah Bapak suruh untuk membawa alat dan bahannya dari rumah. Dari mulai gelas, mangkok, dan es batu ya. Silakan keluarkan dulu alatnya. Kita akan melakukan percobaan. Ya, sambil berdiskusi ke belakang, jangan dekat. Nanti itu tugasnya kelompok ya. Nah, masukin es batunya dari gelas ke mangkok. Nah, perhatikan dan amati 5 menit kemudian. Perhatikan dan amati 5 menit kemudian es batu tersebut. Sudah? Kalau sudah, coba Bapak itu akan
bagaimana dengan hasil percobaannya? Coba jelaskan oleh kelompok Wulan. Es batu bisa berubah bentuk karena faktor panas dari luar. Makanya ketika dibawa keluar dan didiamkan, es tersebut akan mencair dan berubah jadi air. Bagus sekali dari pernyataan Wulan bahwa es batu tersebut akan berubah bentuk karena faktor panas dari luar. Suhu ya, suhu yang ada di dalam kulkas itu sangat dingin. Otomatis es batu tidak akan bisa berubah menjadi air. Sedangkan kalau dikeluarkan dari kulkas, es batu tersebut dipengaruhi oleh suhu yang dibawa oleh udara atau angin. Angin itu kan ada angin yang bersifat mempengaruhi wujud benda ya atau panas. Kalau ya. Nah, bagus sekali pernyataan dari Wulan itu bisa menjawab dari pertanyaan Sairul ya, Sairul. Oleh karena itu, perubahan wujud benda itu dipengaruhi oleh suhu atau panas dari lingkungannya. Nah, ada soal evaluasi untuk pembelajaran hari ini yang harus kalian selesaikan ya, berkaitan dengan materi yang tadi Bapak ajarkan. Nanti kalian silahkan mengerjakan di ini yang akan Bapak bagikan soal evaluasinya. Mengerjakan soal evaluasi dengan sebaik mungkin dengan jawabannya ya. Sok silahkan untuk mengerjakannya. Kerjakan ya soalnya berkaitan dengan materi yang tadi Bapak ajarkan. Sudah selesai? Kalau sudah, kumpulkan di depan hasil soal evaluasinya. Di depan sini, bawa sini ke depan. Nah, hari ini kita sudah belajar yaitu tentang tes narasi penemu kalor atau panas ya, dan perubahan wujud benda ya. Perubahan wujud benda yang tadi kalian lakukan percobaan yaitu es batu berubah menjadi air, yaitu namanya mencair. Ada juga yang namanya menguap. Menguap itu perubahan apa? Wujud dari cair menjadi gas ya, itu menguap. Contohnya apa sih menguap? Contohnya apa menguap? Kalian pernah memasak air? Itu ada proses terjadinya menguap ya. Nah, mungkin pada saat pembelajaran hari ini dicukupkan ya. Kalian tetap semangat pada proses pembelajaran dan tetap jaga kesehatannya. Gunakan masker selalu ya, baik di rumah maupun di sekolah ataupun ketika kalian sedang bermain dengan teman-teman. Jangan lupa setiap sesudah melakukan sesuatu untuk mencuci tangannya. Kebersihan kalian harus dijaga ya. Reno, silahkan dipimpin doanya untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Salam.